Kita ingin dengarkan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Supratman Zakir. Pada beliau kita persilahkan, Pak. Oke, terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Dekan, Bapak narasumber, Bapak Dr. Yefizar MKom. Beliau ini guru saya ini, kolega sekaligus guru begitu. Saya masih teringat dengan beliau di 2007, berarti sudah sekitar 13 tahun yang lalu, memperkenalkan saya Jomla, masih ingat sekali, di sela-sela kuliah S2 waktu itu. Di samping kesibukan beliau masih bersedia gitu mengajak, kita ajak beliau untuk berbagi di forum ini. Sekali lagi terima kasih. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, yang akan saya bahas ini sebenarnya sudah dibahas semuanya oleh Bapak Dr. Yefizar tadi. Tapi setidaknya mungkin kita akan coba melihat secara lebih teknis begitu. Bagaimana mempersiapkan manuskrip bagi pemula yang ingin mencoba, bagaimana rasanya begitu kan. Kalau saya boleh mengatakan bagaimana susahnya dalam tanda kutip, tetapi nanti bagaimana indahnya menikmati hasil kesusahan mempersiapkan manuskrip itu. Bapak Ibu, yang akan kita bahas nanti mungkin untuk intronya sudah dibahas oleh Pak Epi tadi, apa itu manuskrip, artikel, jurnal, proceeding, publisher. Setidaknya nanti kita akan coba melihat apa yang harus kita tempuh ketika kita beralasan untuk tidak menulis. Kita lihat Bapak Ibu, ada satu, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, skripsi yang baik itu indikatornya cuma satu. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang siap, nah, itu indikatornya. Artinya udah selesai skripsinya berarti udah bagus gitu. Nah, begitu juga dengan manuskrip ini. Indikator manuskrip yang baik itu adalah indikator manuskrip yang siap untuk disubmit ke jurnal. Nah, walaupun nanti ada sub indikatornya sesuai dengan template yang telah disediakan. Oke Bapak Ibu, ini mungkin tidak akan kita bahas lagi apa itu manuskrip, artikel atau paper, jurnal, kemudian juga publisher karena sudah dibahas oleh Pak Dr. Epi tadi. Nah Bapak Ibu, ada beberapa permasalahan sebenarnya yang selalu menjadi alasan untuk kita dalam tanda kutip itu yang mengalasi kita untuk tidak menulis gitu. Nah, ini adalah beberapa alasan. Yang pertama adalah kadang-kala kita merasa sulit gitu. Bagaimana sebenarnya menulis? Bagaimana metode penelitiannya, teknik penulisannya, kemana merumuskan simpulannya gitu. Walaupun sebenarnya banyak sekali gitu tutorial-tutorial hal ini. Tetapi karena kita tidak mau memulai, tentu otomatis tidak bisa kita akhiri. Nah, begitu juga academic writing kita yang belum terasah. Nah, ini kadangkala yang menjadi alasan kita sehingga kita agak malas menulis gitu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, alasan yang klasik itu adalah yang sebelah kanan Bapak Ibu. Kita tidak punya waktu seolah-olah gitu untuk menulis gitu. Walaupun kadangkala ada juga yang memberi alasan bahwa saya tidak menulis karena saya tidak memiliki sumber riset yang memadai. Kemudian atmosfer di lingkungan saya tidak mendukung saya untuk menulis. Ini adalah Bapak Ibu, alasan-alasan kita sehingga membuat kita, membebani kita untuk tidak menulis. Nah, terus apa yang kita butuhkan Bapak Ibu? Yang kita butuhkan tentu ya minimal ada 4 langkah. Pertama kita harus menanamkan pada diri kita sendiri, usaha sadar kita gitu, bahwa menulis ini adalah sebuah kebutuhan. Kemudian tentu ada rencana. Kemudian kita nikmati prosesnya. Dan insya Allah tujuan kita akan tercapai. Nah, apa maksud kita yang kita sampaikan ini, Bapak Ibu? Nah, apa yang harus kita lakukan seandainya untuk menanggulangi alasan-alasan yang kadangkala timbul dalam diri kita tadi? Bapak Ibu, saat ini adalah dunia IT yang tanpa batas gitu. Kalau seandainya kita tidak bisa mengikuti workshop, academic writing, ataupun juga visiting lecture atau visiting profesor misalnya dalam bentuk-bentuk formal gitu. Sebenarnya banyak hal-hal non formal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mencari mentor atau konsultan.
banyak sekali Bapak Ibu. Kita bisa saja ikut beberapa grup, misalnya beberapa komunitas, itu sangat banyak sekali yang bisa kita jadikan konsultan dalam tanda kutip untuk kita berbagi dalam hal menulis ini. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu, nah ini yang saya sebutkan tadi, tulisan atau manuskrip yang baik adalah tulisan yang selesai. Nah, pertanyaannya bagaimana menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya tentu kita harus memulai. Tidak mungkin kita menyelesaikannya kalau kita belum memulai. Nah, ini sebenarnya sudah juga dibahas oleh Pak Dr. Epi, mungkin saya tidak banyak gitu. Mungkin saya akan hanya memperlihatkan contoh-contoh saja. Title atau judul ini yang sudah dibahas oleh Pak Epi tadi, kita akan coba lihat yang sudah dipublish di beberapa jurnal gitu kan. Kemudian author seperti apa, abstrak, ada keyword, kemudian ada main text tadi, ibrat yang disampaikan oleh Pak Dr. Epi tadi sampai kepada referen. Oke Bapak Ibu, banyak sekali atau kita sering mengikuti workshop penulisan karya ilmiah misalnya jurnal. Banyak sekali argumen-argumen dari narasumber kita mengatakan beberapa hal tentang title ini. Gitu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ini yang kita temukan gitu tentang title atau judul ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Epi tadi. Pertama, boleh tidak kalau tulisan kita itu judulnya pakai tanda tanya gitu. Jadi judul tapi dalam bentuk tanda tanya. Nah, saya menemukan Bapak Ibu ada 2 jurnal, baru 2, mungkin banyak lagi gitu. Jurnal yang boleh, atau ini juga tergantung kepada gaya selingkuh. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Epi, tolong dilihat template-nya, judulnya seperti apa, berapa kata, begitu. Ini gaya selingkuh yang dipakai oleh pada setiap jurnal. Tapi setidaknya Bapak Ibu, saya menemukan ada 2 jurnal gitu kan, yang membolehkan judul itu menggunakan tanda tanya. Nah, ini kita lihat contohnya. Saya akan perlihatkan Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada jurnal yang diterbitkan oleh Science Direct, bukan, nama jurnalnya adalah International Journal of Education Research. Nah, ini ada satu terbitannya atau satu tulisan, dia menggunakan kata tanda tanya. Self belief, kepercayaan diri, keterlibatan dan motivasi di dalam sains dan matematik, apakah ini nilai-nilai yang universal? Nah, ini kan menarik sekali Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kemudian ada juga jurnal. Jurnal ini jurnal Q2 ya, Scopus Q2, nanti bisa dicek nanti. Yang kedua adalah Journal of Education for Teaching. Nah, dia juga membuat kalimat tanya di judulnya. Ini dia membandingkan bagaimana pemberian reward kepada guru-guru begitu ya, guru-guru sekolah dasar gitu, yang ada di Amerika di situ di barat dengan yang ada di China gitu. Nah, mana yang lebih baik kedua praktek ini? Jadi pemberian reward kepada guru-guru kelas dasar begitu kan, mana yang lebih baik? Nah, ini juga dia menggunakan kalimat tanya. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira masih banyak lagi jurnal-jurnal yang membolehkan kita untuk menggunakan kalimat tanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat lagi yang kedua. Judul itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Epi tadi, memang kita di Indonesia itu banyak sekali, bahkan hampir gitu, untuk menghindari menggunakan studi kasus gitu, case study seperti ini. Nah, tetapi Bapak Ibu di beberapa jurnal gitu memang masih memungkinkan, gitu. Masih memungkinkan untuk menggunakan kalimat case study atau studi kasus ini. Nah, kita kasih contoh. Ada jurnal yang sebentar. Jurnal yang diterbitkan oleh Teaching Education, ini juga Scopus Q2, ini juga dia menggunakan kata case study.
Ini kritik tentang kesadaran ya melepas mahasiswa atau melepas bagaimana kesadaran kita ketika wisuda lah istilahnya kan. Nah ini juga menggunakan katanya studi kasus. Ini satu. Yang kedua ada lagi jurnal bentar Bapak Ibu. Nah, jurnal yang diterbitkan oleh International Journal of Education Technology in Higher Education. Dia juga membuat judul menggunakan studi kasus gitu. Jadi ingin melihat bagaimana keunggulan pendidikan dengan menggunakan statistical learning dan deep learning. Ini studi kasus di Taiwan. Ini terbitnya 8 April 2020. Nah, ini Bapak Ibu beberapa tulisan begitu yang memungkinkan untuk menggunakan kata studi kasus di judul artikelnya. Kemudian yang ketiga, saya juga menemukan di Journal of Education and Work. Ini juga Q2, Scopus Q2. Ini juga menggunakan studi kasus. Jadi kualitas daripada peningkatan skill pegawai atau karyawan itu di kasus pada di industri pembersih di Norwegia ini juga dibuat menggunakan kata studi kasus. Nah, Bapak Ibu, jadi lagi-lagi ketika kita ingin melihat atau membuat judul daripada manuskrip kita, maka yang penting adalah kita harus melihat seperti apa sebenarnya gaya selingkung yang dipakai pada jurnal tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masih terkait dengan judul artikel atau judul manuskrip kita. Bolehkah menggunakan anak judul? Biasanya kan kita ada menggunakan anak judul selain daripada studi kasus tadi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa jurnal yang memungkinkan kita untuk menggunakan anak judul. Yang pertama ada jurnal, kita lihat dulu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini jurnal International Journal of Education Research. Ini juga Scopus Q2. Nah, di sini Bapak Ibu, ini juga menggunakan anak judul. Diam, maksudnya bersuara atau diam gitu. Nah, ini dia menggunakan anak judul Education for Peace in Context of Violence. Jadi dia menggunakan anak judul antara bersuara atau diam. Ini adalah pendidikan untuk kedamaian dalam konteksnya kekerasan. Nah, jadi ada beberapa jurnal juga yang memungkinkan untuk author menggunakan anak judul. Terus Bapak Ibu ada juga jurnal Journal of Education for Teaching, ini juga menggunakan anak judul mentoring, ini untuk teman-teman di BK, mentoring substructure dan superstructure ini juga menggunakan anak judul. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin melihat atau menentukan seperti apa judul daripada manuskrip kita, maka kita bisa lagi-lagi disampaikan tergantung kepada kita untuk melihat kembali seperti apa template yang disediakan oleh jurnal tersebut. Nah, itu masalah judul Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat author lagi. Nah, saya justru pernah menemukan Bapak Ibu author itu lebih dari 200 satu artikel. Saya lupa lagi, tapi saya pernah menemukan gitu. Jadi satu artikel itu ada 200 author begitu. Nah, tetapi secara umum, secara general, memang tidak ada yang membatasi Bapak Ibu berapa jumlah author. Tetapi secara umum itu ada 5 author secara umum. Nah, jadi boleh sendiri, boleh satu afiliasi begitu kan. Kemudian boleh banyak author, banyak afiliasi, tetapi ada juga kita menemukan Bapak Ibu hasil review, karena saya pernah ikut di salah satu tulisan tersebut. Jadi reviewernya minta author ini kontribusinya apa ketika direview. Misalnya author pertama kontribusinya apa, author kedua kontribusinya apa,
author ketiga kontribusinya apa. Jadi ada beberapa jurnal atau reviewer yang meminta penjelasan kontribusi daripada setiap author. Nah, ini mungkin perlu Bapak Ibu pertimbangan, jadi tidak asal menulis misalnya. Kalau seandainya kita menemukan jurnal, kemudian direview oleh reviewer, kemudian meminta kontribusi pada author tersebut, sementara kita tidak atau belum mempersiapkan author 1, 2, 3 ini kontribusinya apa, ini juga menjadi batu sandungan untuk kita. Nah, itu untuk author Bapak Ibu. Kemudian masalah abstrak, ini juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Epi tadi. Nah, ada 4 atau 5 kata kunci yang harus ada di dalam abstrak. Nah, kita akan coba melihat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Epi, ada masalah sedikit atau pendahuluan, gitu kan, kemudian ada tujuan, kemudian ada metodenya, kemudian ada hasil ataupun diskusi sedikit di dalam abstrak itu. Nah, kita coba lihat sedikit dulu Bapak Ibu, abstrak. Ya, ini mohon maaf, ini kebetulan ini tulisan saya yang sudah accepted begitu, yang sudah accepted ini, tapi ini memang belum diterjemahkan. Saya ambil yang belum diterjemahkan. Nah, Bapak Ibu, ini sengaja saya beri warna gitu, untuk melihat komponen-komponen dalam abstrak tadi. Gitu. Ini sudah accepted di jurnal, international jurnal, kemudian di Scopus Q3 Bapak Ibu ya, Q3. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini adalah masalah. Ini masalah gitu, yang ada atau problem dalam sebuah abstrak. Kemudian di sini tujuan, ada tujuan. Ada tujuan. Kemudian yang merah ini adalah metode yang kita pakai. Sampai ke sini, metode. Nah, baru ini di bawah ini adalah hasil atau pembahasan sedikit. Gitu. Nah, jadi 4 atau 5 komponen ini Bapak Ibu, secara umum ya Bapak Ibu selalu ada di dalam abstrak. Gitu. Maka 4 komponen ini menjadi batang tubuh daripada sebuah abstrak. Nah, ini penting untuk kita sikapi. Nah, itu untuk abstrak Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kata kunci. Kata kunci Bapak Ibu ya. Jadi kata kunci ini memang kalau di dalam search engine ada istilah, tetapi sebenarnya istilah ini tidak dipakai di dalam membuat karya ilmiah. Ada short tail keyword, ada long tail keyword gitu. Tapi sebenarnya ini tidak kepakai di dalam bahasa ilmiah gitu. Ini hanya dipakai di dalam search engine saja. Jadi ada kata kita mungkin kalau kita ambil ini sebagai rujukan, biasanya di dalam jurnal kita itu kata kuncinya adalah masuk dalam kategori short tail keyword gitu. Kata kunci yang singkat. Jadi kata kunci yang singkat ini biasanya ada 2, 3 atau 4 kata. Jadi kita nggak bisa misalnya kan COVID-19 beserta penanganannya. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai short tail keyword gitu. Tapi bisa itu sebagai long tail keyword. Nah, long tail keyword ini bisa Bapak Ibu gunakan misalnya untuk searching di search engine. Nah, itu yang untuk, nah bagaimana contohnya? Kita lihat saja contohnya terlebih dahulu Bapak Ibu untuk keyword. Kita ambil, tetap juga kita ambil yang tadi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini, nah seperti ini, ada COVID-19, arsitektur design education, learning from home, gitu kan, model pembelajaran, gitu. Nah, ini kategorinya adalah short tail keyword, gitu. Jadi nggak mungkin kita misalnya COVID-19 beserta penanganannya, atau itu tidak bisa. Seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya, untuk keyword, gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada mind tag. Ini sudah dibahas total tadi oleh Pak Dr. Epi yang kita sebut dengan IMRAT tadi. Ini sudah dibahas. Tetapi memang kita harus Bapak Ibu memulai dengan sesederhana mungkin gitu kan. Introduction-nya bagaimana tadi, metodenya seperti apa tadi, kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian ada discussion yang sudah dibahas oleh Pak Dr. Epi tadi. Kita lanjutkan saja. Dan yang terakhir adalah masalah reference.
Ini juga sudah dibahas, jangan sampai masih ada Bapak Ibu ya, masih ada yang 10 tahun terakhir, bahkan ada yang membuat 5 tahun terakhir gitu. Jadi harus yang terbaru gitu. Kemudian jenis referensinya tentu jurnal, buku, proceeding, laporan, segala macamnya. Kemudian jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Pak Epi tadi untuk citasinya gitu. Model stylenya coba dilihat lagi menggunakan apa begitu kan. IPA misalnya atau IPSA misalnya, banyak sekali beberapa style-style yang bisa digunakan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, tentu kita harus cek dulu gitu template yang digunakan pada jurnal tersebut. Kemudian ini adalah aplikasi-aplikasi citasi yang mungkin kita bisa pelajari. Kalau banyak sekali Bapak Ibu tutorial tentang aplikasi ini, ada Mendeley, ada Zotero, ada SetUlike, ada EndNote, ada RefWalk, itu banyak sekali gitu aplikasi-aplikasi citasi yang bisa kita gunakan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, yang menjadi rujukan kita tetap template yang dikeluarkan oleh pada jurnal yang akan kita submit. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan, hanya melengkapi yang disampaikan oleh Pak Dr. Epi tadi. Dikembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.